Ada manusia-manusia ini yang hatinya lebih keras dari karang, tidak mempan diberi nasihat. Dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu adalah benar, benar menurut dia, bukan menurut Allah dan Rasulnya. Sehingga apa yang disampaikan kepadanya hanya masuk telinga kanan dan keluar dari telinga kiri. Sejatinya kita harus watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, saling mengingatkan sesama kita dalam kebenaran, tidak takut mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, sekalipun di depan penguasa. Kita harus berani menyampaikan, dan orang-orang yang hatinya lembut pasti menerima nasihat, pasti mau menerima nasihat, dan pasti mau menjalani nasihat-nasihat yang dirasakan bermanfaat buat dirinya dalam hidup ini. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Rasul pernah berkata dan bertanya kepada para sahabat-sahabatnya tentang sebuah kata yang bernama bangkrut. Tahukah kamu apakah itu bangkrut? Pertanyaan Rasulullah kepada para sahabat-sahabatnya. Maka para sahabat ada yang menjawab bahwa bangkrut itulah adalah orang-orang yang bisnisnya gagal. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang ketika berniaga berdagang dia rugi. Dan itu dibenarkan oleh Rasulullah. Yang ditanya oleh Rasul adalah, tahukah kalian orang-orang yang nanti bangkrut di hari kiamat itu? Maka Rasul mengatakan, orang-orang yang bangkrut di hari kiamat itu adalah orang yang datang seolah-olah dia punya amal yang hebat, tapi setelah dihisap, ditimbang, jangankan amalnya itu balance, malah minus. Ada orang yang beranggap dia sudah beribadah hebat, dia sudah bisa menghitung-hitung betapa banyak amal ibadahnya, tapi di hari kiamat kelak ternyata dia bangkrut. Dan Rasul mengatakan, orang yang bangkrut itu ciri-cirinya adalah, dalam khutbah ini akan saya sampaikan. Yang pertama adalah al-istighlal bi'uyubil khalqi. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang sibuk dengan aib orang lain. Ada orang yang gajah di pelupuk matanya tidak nampak, tapi tungau di seberang lautan nampak. Sibuk setiap hari hanya menghitung-hitung aib orang lain saja. Dia tidak sadar bahwa dirinya pun banyak aib, yang bersyukur bahwa Allah masih menutup aibnya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kalau Allah hari ini tayangkan di depan mata kita, sejak kita lahir sampai usia hari ini, dari mulai bangun sampai tidur, apa yang kita kerjakan, malu kita. Tapi Allah tutup aib itu. Maka jangan merasa kita ini tidak punya aib sehingga sibuk mencari aib orang lain. Dan inilah ciri-ciri orang-orang yang bangkrut nanti dari kiamat, yang amalnya hebat memang, tapi sibuk mencari aib kesalahan orang lain saja. Dia tidak sadar bahwa dirinya pun punya banyak aib, yang bersyukur Allah masih menutup aib-aib itu dan tidak ditunjukkannya di hadapan manusia-manusia yang lain. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, inilah yang dikhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika banyak hari ini orang yang kesolehan individunya luar biasa, soleh individunya hebat, tapi soleh sosialnya zong. Kalau kita lihat bagaimana ibadah salatnya, kita bisa lihat bagaimana puasanya luar biasa, tetapi dia tidak peduli bagaimana dengan kondisi tetangganya, orang-orang yang membutuhkan bantuan daripada dirinya. Dan ini sering diabaikan. Dan inilah orang-orang yang soleh individunya hebat,
tapi soleh sosialnya harus banyak dibenahi. Jadi jangan sibuk dengan urusan orang lain, sibuklah kita dengan aib kita sendiri. Orang yang sibuk dengan aibnya sendiri, insya Allah akan terus berusaha mencari yang terbaik, sekali lagi untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia yang disebut al-istiqlal bi'uyubil khalqi, sibuk dengan urusan orang lain. Yang kedua, apa yang dikhawatirkan Rasulullah orang-orang yang bangkrut di hari kiamat itu adalah qaswatul qulub, hati yang keras. Ada manusia-manusia ini yang hatinya lebih keras dari karang, tidak mempan diberi nasihat. Dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu adalah benar menurut dia, bukan menurut Allah dan Rasulnya. Sehingga apa yang disampaikan kepadanya hanya masuk telinga kanan dan keluar dari telinga kiri. Sejatinya kita harus watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling mengingatkan sesama kita dalam kebenaran, tidak takut mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, sekalipun di depan penguasa. Kita harus berani menyampaikan, dan orang-orang yang hatinya lembut pasti menerima nasihat, pasti mau menerima nasihat, dan pasti mau menjalani nasihat-nasihat yang dirasakan bermanfaat buat dirinya dalam hidup ini. Inilah nomor dua, ya, hati yang keras, hati yang lebih hebat, lebih keras daripada baja, dari karang, yang sulit menerima nasihat-nasihat dari orang lain. Kalau orang-orang seperti ini diyakini adalah orang-orang yang menjadi bagian orang-orang yang bangkrut kelak di hari kiamat. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, yang ketiga, orang yang bangkrut di hari kiamat itu adalah hubbud dunya wa karahatul maut, sangat mencintai dunia ini. Kalau jujur kita mau menjawab, ketika ada orang bertanya kepada kita, apa yang kita kejar dunia ini, apa yang kita cari? Kadang-kadang ada orang yang perginya pagi, pulang malam, setiap hari rutin, bertahun-tahun dia lakukan, tapi toh begitu juga nasib, tidak berubah juga, karena konotasinya kadang-kadang yang dia kejar itu adalah harta. Harta memang jalan untuk mencapai kesenangan, bukan kebahagiaan. Ketika harta yang diberikan Allah itu kita gunakan pada jalan Allah Subhanahu wa taala, wa mimma razaqnahum yunfikun. Tetapi ketika harta yang diberikan Allah kepada kita itu justru menjauhkan kita dari Allah, maka harta itu akan menjadi penghalang kita, dan ini akan menjadi orang-orang yang bangkrut kelak di hari kiamat. Hubbud dunia, sangat mencintai dunia ini. Apapun dia lakukan hanya untuk urusan dunia ini. Apapun dia kejar hanya untuk dunia ini. Padahal kalau kita mau jujur, berapa lama kita di dunia ini? Berapa lamakah kita di dunia ini? Sebentar lagi, ya, satu persatu kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya tinggal menunggu giliran waktu saja. Apalagi di pandemi Covid hari ini kita lihat setiap hari di dusun desa banyak yang mati. Banyak orang yang bertakziah, orang yang datang tapi tidak pernah mengambil nasihat ketika dia bertakziah itu. Kadang-kadang yang kita saksikan adalah ketika dia datang cekekekan, tertawa. Padahal itu adalah pelajaran bagi orang-orang yang datang. Dan mirisnya kita lihat ketika ada musibah kematian, banyak orang yang datang, tapi yang mensolatkan bisa dihitung dengan jari. Padahal kita harus ikut ambil bagian daripada fardu kifayah itu. Paling tidak kita ikut mensolatkan orang-orang yang sudah kembali kepada Allah. Jadi itu adalah iktibar, nasihat kepada kita yang hadir, bahwa hei, kamu pun pasti akan didatangi orang, kamu pun pasti akan disolatkan orang, kau pun akan diangkat oleh orang lain menuju tempat peristirahatanmu yang terakhir. Afala ta'qilun, kata Allah dengan kata-kata yang lunak, apakah kamu tidak berpikir?
Jadi mari kita boleh cinta dunia, tapi jangan sampai kita terlalu mencintai dunia ini, karena jalan untuk menuju akhirat itu harus melalui dunia ini. Dan doa yang kita panjatkan di hadapan Allah itu adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dunia yang hasan dan akhirat yang hasan. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, yang keempat adalah qilatul haya. Orang yang bangkrut di hari kiamat itu adalah orang yang sedikit rasa malunya. Jika seseorang telah kehilangan rasa malu, maka ia akan melakukan apa saja seolah-olah dia tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat pedagang, kalau hari ini ada orang yang bertanya, ketika orang bertanya kepada saya, kenapa Covid ini belum juga berakhir, selesai? Masih banyak orang yang menipu, masih banyak orang yang berbohong, sehingga Allah sulit mengangkat wabah ini dari bumi ini. Berdagang menipu, berdagang minyak dalam botol yang idealnya itu 1 liter dikurangi 0, sekian. Kalau dikata cuma 0, sekian, dalam Islam sedikit atau banyak itu haram. Ada orang yang ditanya, kamu minum khamar? Ya, tapi kan sedikit, tidak mabuk. Seolah-olah itu jadi alasan kalau nggak mabuk tidak haram. Padahal minuman yang memabukkan itu sedikit atau banyak itu adalah haram. Menipu sedikit atau besar itu adalah haram. Menimbang kamu curang itu haram. Berdagang kamu curang itu haram. Nah, ini yang belum hilang dari kita dalam hidup ini, sehingga sulit kalau wabah ini tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka timbullah taun, wabah. Di mana-mana diangkat, dibuat sebuah doa agar kiranya wabah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana doa itu dikabulkan oleh Allah ketika doa yang dipanjatkan itu tidak disertai dengan amal-amal yang nyata antara kata dengan perbuatan. Allah mengatakan dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Jangan kau katakan apa yang tidak kamu perbuat. Sesungguhnya Allah sangat membenci orang-orang yang hanya pandai cakap tapi tidak mampu menunjukkan amaliyah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini salah satu dari kategori orang-orang yang bangkrut di hari kiamat, yang tidak punya rasa malu, melakukan kesalahan dosa tidak punya rasa malu, seolah-olah tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi yang saya katakan, inilah Allah masih menutup aib kita. Seandainya hari ini Allah paparkan aib kita ini, mau ditaruh di mana wajah kita ini, ketika itu tidak ada lagi sekat yang bisa menghalangi ketika Allah membukakan aib kita di hadapan kita sendiri. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, yang selanjutnya orang-orang yang bangkrut di hari kiamat adalah tulul amal, yang panjang angan-angan. Mau hidup baik tapi hanya pandai berangan-angan. Panjang angan-angan itu tidak pernah mau ditunjukkan dengan kerja keras, berpangku tangan, tangan di bawah. Padahal tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Betapa banyak hari ini kita melihat saudara-saudara kita ini yang panjang angan-angan, mau masuk surga, tapi ibadahnya belum sebanding dengan apa yang dia lakukan. Doanya terlalu lama, terlalu diangkat tangannya tinggi-tinggi, minta bukan tanggung-tanggung surga Jannatul Naim, tapi ketika kalian infak lewat cuma 2.000 dimasukkan, padahal uangnya banyak, hartanya banyak. Dia merasa rugi kalau dikeluarkannya itu uang yang warna merah. Bagaimana mau minta atau dapat surga Jannatul Naim, kamplas saja pun nggak bisa sampai, hanya 2.000 perak. Inilah orang yang panjang amal-amal, orang yang pelit, kikir, bakhil, mengharap sesuatu yang luar biasa dari Allah tapi tidak sebanding dengan apa yang dia lakukan. Kalau ditanya ikhlas, ikhlas itu harus diukur, standarnya adalah apa yang dia terima dari Allah dan bagaimana dikeluarkannya. Kalau dia diterima 1.000, dia wajib 10 ke atas dikeluarkannya, tidak boleh 1. Jadi adil itu bukan sama rata, tapi sesuai dengan porsinya.
Ketika orang-orang miskin yang sulit mendapatkan misalnya upah harian dan sebagainya, layaklah dia masukkan 2.000. Tapi kalau orang-orang yang gajinya jutaan tapi dia masukkan kaleng hanya 2.000, jangankan surga, saya bilang tadi, untuk ke amplas pun sulit. Inilah orang-orang yang panjang angan-angan, ingin sesuatu yang luar biasa dari Allah, tapi berat melakukan amal-amal nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, orang-orang yang bangkrut nanti dari kiamat adalah zulmun iyantahi, yaitu kezaliman yang tidak pernah berhenti. Sejatinya kita adalah manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan, kesilapan. Kita yakin kita semua ini adalah makhluk Allah yang daib, yang lemah, yang tidak ada satupun kita ini yang tidak berdosa. Semua punya dosa. Tapi dosa yang kita lakukan tentu ada rasa malu di hadapan Allah, sehingga kita bertaubat dan tidak mengulangi lagi kezaliman dan dosa yang kita lakukan. Inilah orang-orang yang terbaik. Orang-orang yang terbaik adalah orang-orang yang ketika melakukan kesalahan dia langsung beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, tidak akan mengulangi lagi apa yang dia lakukan. Tapi kalau dia sudah tahu dengan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, dia minta ampun, dia lakukan kembali. Inilah orang-orang yang bangkrut kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan di antara 6 ini tidak ada yang jatuh kepada kita semua. Kalaupun ada yang mengenai kepada diri kita semua, kita belum terlambat untuk menyiapkan dan memperbaiki, bahwa masih ada hari esok, bahwa masih ada hari nanti, ada waktu nanti yang bisa mengikis semua segala kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan. Kuncinya adalah dengan bertaubat, beristighfar, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mari kita siapkan bekal terbaik kita kepada Allah, dan bekal terbaik itu hanya satu, yaitu takwa. Sebagaimana Allah berfirman, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.